Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan membahas atau menjelaskan tentang hakikat majaz dan kinayah. Nah, majaz itu berasal dari bahasa Arab al-majazun, bentuk masdar infinitif dari kata jazun. Nah, sedangkan secara terminologis, para ulama itu telah banyak mendefinisikan dengan beberapa ibarah atau perkataan seperti Ibnu Jini dan juga Al-Jurjani menempatkan bahwa majaz itu sebagai lawan dari hakikat dan makna. Nah, hakikat menurut Ibnu Jini itu adalah makna dari setiap kata yang asli. Sedangkan majaz itu sebaliknya, yaitu setiap kata yang maknanya beralih kepada makna lainnya. Nah, sedangkan menurut Al-Jurjani itu hakikat adalah sebuah kata yang mengacu kepada makna asal atau makna dasar tanpa mengundang kemungkinan makna lain. Sedangkan majaz adalah peralihan makna dasar ke makna lainnya. Nah, selanjutnya itu ada beberapa definisi majaz yang paling banyak dikemukakan oleh para ulama. Saya di sini hanya membahas satu aja, yaitu lafaz yang digunakan bukan pada asal peletakannya dalam istilah yang digunakan dalam perkataan, dikarenakan adanya alaqoh, yaitu hubungan beserta korinah, yaitu petunjuk yang menghalanginya dari penggunaan makna dasar atau aslinya. Nah, maksud dari alaqoh ini apa? Yaitu yakni pertalian atau penyesuaian antara makna asli dan makna majaz yang bukan asli. Nah, terus sedangkan korinah itu apa? Maksudnya yaitu penghalang dari penggunaan makna hakiki atau asli yang bisa berupa lafaz atau hal ihwal, seperti itu. Selanjutnya yaitu definisi kinayah. Nah, kinayah itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu al-kinayah. Secara etimologis, bentuk masdar ini infinitif itu dari kata yang mempunyai arti bahasa kamu membicarakan tentang sesuatu, namun kamu menginginkan selain dari itu. Nah, kinayah ini secara terminologis yaitu suatu lafaz yang diungkapkan dengan menitikberatkan kepada makna seharusnya, beserta membolehkan penyebutan makna aslinya. Contohnya nih, kinayah Al-Quran mengenai lafaz al-jama, yaitu bersenggama dengan lafaz al-masu wal muslimah, menyentuh dan bersentuhan. Terus al-harsu, yaitu bercocok tanam dan sebagainya. Terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya macam-macam kinayah dan macam-macam majaz yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu saudari Hafso dan saudara Hanif. Baik, melanjutkan pembahasan yaitu mengenai macam-macam majaz. Di sini majaz dibagi menjadi dua tema, yaitu majaz fil mufrad, fi al mufrad, yang kedua al majaz fi at-taqrib. Baik, mengenai majaz fil al mufrad yaitu majaz yang menggunakan lafaz bukan pada permulaan asal peletakannya. Macam ini disebut juga dengan majaz al-lugawi dan ia dibagi dalam beberapa macam. A atau yang pertama yaitu al-hadzfu atau an-naqsu, yaitu majaz yang menitik beratkan pada adanya lafaz yang tersembunyi. B. Az-ziyadah, yaitu majaz yang menitik beratkan pada adanya lafaz atau huruf tambahan. C. Menyampaikan ungkapan dalam bentuk lafaz plural atau jamak, namun yang dimaksudkan adalah sebagian saja. D. Menyampaikan ungkapan dalam bentuk lafaz yang merupakan bagian dari suatu nama benda, namun yang dimaksudkan adalah keseluruhannya, bukan sebagiannya. E. Menyampaikan ungkapan dalam bentuk lafaz khos atau khusus, namun yang dimaksudkan adalah makna umum atau am. F. Menyampaikan ungkapan dalam bentuk lafaz am atau umum, namun yang dimaksudkan adalah makna khusus atau khos. G. Menyampaikan ungkapan dalam bentuk lafaz al-malzum atau yang diharuskan, namun yang dimaksudkan adalah al-lazim atau yang mengharuskan. H. Menyampaikan ungkapan dalam bentuk lafaz al-lazim atau yang mengharuskan,
namun yang dimaksud adalah al-malzum atau yang diharuskan. I. Menyampaikan ungkapan dalam bentuk lafadz al-musabbab atau akibat, namun yang dimaksudkan adalah as-sabab atau sebab. C. Menyampaikan ungkapan dalam bentuk lafadz as-sabab atau sebab, namun yang dimaksud adalah al-musabbab atau akibat. K. Menamakan suatu dengan nama yang biasa disebutkan setelah ia mengalami proses tertentu. L. Menyampaikan ungkapan dalam bentuk lafadz al-hal atau keadaan, namun maksudnya adalah al-mahal atau tempat, yang keadaannya seperti yang diungkapkan tersebut. M. Menyampaikan ungkapan dalam bentuk lafadz al-mahal atau tempat, namun maksudnya adalah al-hal atau keadaan. N. Menamakan sesuatu dengan nama kebalikannya atau mengungkapkan suatu lafadz yang bisa digunakan untuk sesuatu sebaliknya. O. Mengidhofahkan atau menghubungkan fi'il, kata kerja, kepada sesuatu yang tidak biasanya dihubungkan dengannya. P. Menyampaikan ungkapan tentang sesuatu dengan fi'il, kata kerja, namun maksudnya adalah dari segi kedekatan makna fi'il tersebut terhadapnya atau dari segi kemuliaannya atau keinginannya. Q. Menempatkan dua lafadz secara terbalik. R. Menempatkan suatu zigoh atau bentuk suatu lafadz pada keduanya atau ralat pada kedudukan zigoh lain. S. Menamakan sesuatu dengan nama yang biasa disebutkan sebelumnya. Itu tadi adalah macam-macam dari majaz fi al-mufrad. Kemudian yang kedua adalah majaz fi at-takrib, yaitu majaz yang menyandarkan suatu perbuatan atau kesangsian kepada sesuatu yang tidak memiliki originalitas dikarenakan adanya hubungan terkait antara keduanya. Majaz ini disebut juga majaz al-aql atau majaz al-isnad. Dalam majaz fi at-takrib dibagi ada 4 macam. Yang pertama, penyandaran yang kedua sisinya adalah hakikat atau makna asli. Yang kedua, penyandaran yang kedua sisinya adalah majaz. Yang ketiga, penyandaran yang sisi pertamanya hakikat dan sisi lainnya adalah majaz. Dan yang keempat adalah penyandaran yang sisi pertamanya adalah majaz dan sisi lainnya adalah hakikat. Kemudian, faedah atau manfaat dari majaz itu sendiri. Di antara manfaat penggunaan majaz adalah sebagai berikut ini, yaitu al-ijaz, yaitu meringkas atau mempadatkan, itu meringkas suatu kalimat atau ungkapan. Kemudian, memperluas lafadz, di mana seandainya suatu lafadz tidak dimajazkan, maka setiap makna hanya memiliki satu komposisi. Yang terakhir, menampilkan suatu makna dalam suatu gambaran yang dalam dan dekat kepada akal pikiran. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab kinayah dan macam-macam kinayah. Sebab-sebab kinayah yang pertama adalah peringatan akan keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana di sini dengan adanya kinayah dapat mengingatkan kita betapa kuasanya dan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan firman-Nya pun tidak ada yang bisa menyerupai atau menirukan. Yang kedua adalah kecerdasan yang berbicara. Yang ketiga adalah meninggalkan suatu lafaz kepada lafaz yang lebih indah darinya, atau menggantikan suatu lafaz dengan lafaz yang lebih indah. Yang keempat, menyebutkan suatu lafaz yang vulgar atau kasar didengar, maka akan dikinayahkan dengan lafaz yang tidak vulgar dan tidak kasar. Yang kelima, untuk membaguskan suatu lafaz. Yang keenam, bermaksud untuk menceritakan kepandaian atau kemahiran. Yang ketujuh, bermaksud untuk melebih-lebihkan dalam mencaci maki. Yang kedelapan, peringatan terhadap ujung nasib.
seperti ujung nasib Abu Lahab yang dikiaskan akan masuk ke dalam api yang berkobar. Yang dimaksud api yang berkobar di sini adalah neraka jahanam. Yang ke-9, bermaksud untuk meringkas suatu lafaz. Yang ke-10, menitik beratkan kepada jumlah kalimat yang maknanya berbeda dengan makna zahirnya, dan kemudian akan diambil kesimpulan pada suatu kalimat saja atau suatu lafaz saja. Untuk contoh-contohnya bisa dibaca sendiri dalam makalah ya, karena sudah ada di sana. Langsung saja pada macam-macam kinayah. Di sini ulama ahli bayan membagi kinayah dalam 3 macam, yakni kinayah sifat, kinayah mausuf atau kinayah yang disifati, dan kinayah nisbah. Kinayah sifat dapat diketahui atau dapat dilihat dari adanya penyebutan mausuf atau penyebutan sesuatu yang disifati dalam suatu konteks kalimat, baik itu dari lafadznya atau dari zahirnya. Misalkan ketika ada yang menyebutkan asidik, maka sudah jelas bahwa itu adalah merujuk kepada Abu Bakar karena itu adalah nama julukan Abu Bakar. Atau ketika ada yang menyebut Syaifullah, maka akan merujuk kepada Khalid bin Walid karena sudah jelas Syaifullah adalah julukan Khalid bin Walid. Dapat diambil contoh dari Al-Quran pada surat Al-Ahzab ayat 45-46 yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Di mana dalam ayat ini adalah menyebutkan sifat-sifat Rasulullah. Sudah jelas bahwa di situ disebutkan bahwa Rasulullah itu diutus untuk menjadi saksi, Rasulullah itu diutus untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan, serta penyeru agama Allah dan untuk menjadi cahaya yang menerangi umatnya. Yang kedua adalah kinayah mausuf atau kinayah yang disifati. Kinayah mausuf ini dapat diketahui dari adanya sifat dari konteks kalimat tersebut, baik itu dari segi penyebutan secara langsung maupun dari segi pembawaannya atau tidak secara langsung. Dapat kita ambil contoh di dalam Al-Quran, yakni surat Al-Qamar ayat 13 yang artinya, dan kami angkut Nuh ke atas yang terbuat dari papan dan paku. Di sini sesuatu yang terbuat dari papan dan paku adalah yang dimaksud adalah sebuah bahtera. Nah, kita dapat mengetahui bahwa itu bahtera, kita bisa melihat dari sifatnya, yakni terbuat dari papan dan paku. Yang ketiga adalah kinayah nisbah. Kinayah nisbah adalah suatu kinayah yang menisbatkan kepada sesuatu yang lain, baik dengan penetapan bukti maupun penolakan ataupun sangkalan. Dapat kita ambil contoh dari ayat firman Allah dalam Al-Quran dalam surat Fatir ayat 41 yang artinya, sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui mengenai kinayah tentang persediaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesejahteraan dan kelanggengan langit dan bumi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya ngerti banyak kurangnya sekali, dan cukup sampai sini presentasi yang kelompok kami berikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena di sini kita sama-sama belajar. Apabila ada salahnya atau kurangnya mohon nanti diislah. Akhirul kalam kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.